Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dan salam sehat. Sahabat Matematika Official kembali hadir untuk melanjutkan pembahasan paket soal penilaian akhir semester Matematika SMP kelas 8 memasuki video yang keempat. Yang pada episode kali ini kita akan membahas soal-soal relasi dan fungsi. Untuk bagian yang kedua sebagai lanjutan dari tayangan sebelumnya. Nah, maka dari itu siapkan pikiran, hati, dan diri kalian untuk benar-benar fokus hadir mengikuti sajian berikut dengan seksama dan sepenuh hati. Selanjutnya, bila dirasa video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman, sahabat, dan juga orang-orang yang membutuhkan. Like, komen yang positif. Mudah-mudahan itu semuanya menjadi bagian dari amal soleh kita. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat untuk sesamanya. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan paket soal penilaian akhir semester PAS Matematika SMP kelas 8. Soal nomor 10. Diketahui fungsi f adalah f dalam kurung 2x-1 sama dengan 4x plus 15. Nilai dari F3 adalah titik. Penyelesaian, hati-hati, tidak bisa 3 ini langsung kita gantikan ke nilai X di sini. Hati-hati. Karena apa? 3 ini adalah menempati kedudukan dari 2x-1. Ya, 3 ini menempati kedudukan dari 2x-1. Sehingga 2x-1 ini nilainya sama dengan 3. Kita tulis 2x-1 sama dengan 3. Saya ulangi lagi. 3 ini, F3 berarti 3 ini menempati posisi dari 2x-1. 3 akan bisa menggantikan 2x-1. Ini artinya bahwa 2x-1 itu nilainya sama dengan 3 karena posisinya bisa digantikan oleh 3. Sehingga kita tulis 2x-1 sama dengan 3. Kemudian kita selesaikan untuk mendapatkan nilai x-nya. Min 1 pindah menjadi plus 2x sama dengan 4 berarti x sama dengan 4/2. Kita dapatkan nilai x sama dengan 2. Ternyata di sini x-nya bukan diganti dengan 3, tapi kita gantikan dengan 2, menggantikan x yang di sini. Oke. Berarti 4 nilai 4x plus 15 untuk x sama dengan 2 yang baru saja kita peroleh ini. Nah, 4 kali 2 ditambah 15, 8 ditambah 15 adalah 23. 23 ada pada option B. Nah, khusus soal nomor 10 ini menjadi perhatian yang serius. Karena banyak anak-anak yang terjebak. Langsung 3 ini disubstitusikan ke nilai X dari 4X. Padahal 3 ini harus disamakan dulu dengan 2x-1 karena 3 menggantikan kedudukan atau posisi atau tempat dari 2x-1. Sehingga 2x-1 harus sama dengan 3. Di sini kita selesaikan akan mendapatkan nilai X yang dikehendaki untuk digantikan di X pada 4x plus 15 ini. Maka kita dapatkan nilai yang dimaksud. Gitu ya. Nomor 11. Suatu fungsi dirumuskan dengan
fx sama dengan ax plus b. Ini rumus umum yang masih mentah ya. Jika f-3 sama dengan min 7, ini namanya kata kunci. Dan f2 sama dengan 13, ini juga kata kunci. Nilai F5 adalah titik-titik sebagai pertanyaan yang nanti menjadi simpulan dari jawaban kita. Baik, kita selesaikan. Kita tulis dulu rumus fungsinya. Dan masing-masing kata kunci itu kita hubungkan dengan fungsi. F-3 sama dengan min 7. Artinya ketika nilai X ini diganti dengan negatif 3, hasilnya harus sama dengan min 7. Fx, F min 3. A kali X berarti A kali min 3, hasilnya min 3A. Saya balik ya, karena min 3 menjadi koefisien dari variabel A ketika A dikalikan dengan negatif 3. Ditambah B tetap, hasilnya sama dengan min 7 berdasarkan kata kunci. Sekarang kata kunci kedua, F2 sama dengan 13. Artinya nilai-nilai X ini kita gantikan dengan 2, hasilnya harus sama dengan 13. Kita tulis F2 sama dengan A kali 2 menjadi 2A plus B tetap sama dengan 13 adalah hasil ini. Nah, di sini kita punya dua buah persamaan. Persamaan pertama adalah negatif 3A plus B sama dengan min 7. Merupakan persamaan linier dua variabel. Persamaan kedua, 2A plus B sama dengan 13. Juga merupakan persamaan linier dua variabel. Nah, dari fungsi ini, ketika negatif 3 dan negatif 2, ini kita substitusikan yang kita hubungkan dengan nilai bayangannya, ternyata berubah menjadi sistem persamaan linier dua variabel yang bisa kita kerjakan dengan metode grafik kalau mau, metode substitusi murni kalau mau, metode eliminasi murni kalau mau, atau metode campuran eliminasi substitusi. Saya akan menggunakan metode yang terakhir, yaitu eliminasi dilanjut substitusi. Yang kita eliminasi variabel B karena sudah sama. Langsung kita susun dua persamaan itu, dan untuk menghilangkan atau mengeliminasi variabel B karena tandanya sama-sama positif, bisa juga sama-sama negatif, harus dikurangkan. Kalau tandanya sama, baik positif semua maupun negatif semua dikurangkan. Tapi kalau tandanya berlawanan, ya, itu dijumlahkan. Nanti kita akan bahas lebih dalam ketika kita masuk di pembahasan soal-soal sistem persamaan linier dua variabel. Oke, negatif 3A dikurangi 2A adalah negatif 5A, B dikurangi B 0 tidak ditulis, negatif 7 dikurangi 13 adalah negatif 20. A berarti negatif 20 dibagi negatif 5, hasilnya adalah positif 4. Sudah kita dapatkan nilai A dari fungsi ini positif 4. Sekarang dari nilai A sama dengan 4 ini akan kita gunakan untuk menentukan berapa nilai B. Caranya adalah nilai A sama dengan 4 ini kita substitusikan ke salah satu dari dua persamaan ini. Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Saya memilih persamaan 2 karena tidak ada bilangan negatif. Kalau bisa dihindari bilangan negatif, itu lebih baik karena relatif lebih aman. Karena kelemahan kita itu, kalau berhadapan dengan operasi bilangan negatif, sering kita itu kurang teliti. Baik, A sama dengan 4, kita substitusikan ke 2A plus B sama dengan 13. A-nya kita ganti 4 menjadi 2 kali 4 ditambah B sama dengan 13. Ekivalen 8 tambah B sama dengan 13. Sehingga B sama dengan 5. Nah, sudah dapat A4, B5. Kita substitusikan ke rumus fungsi. Nah, kita bisa menyusun rumus fungsi jadinya dengan menggantikan nilai A dan B, yang mana A kita ganti 4 dan B kita ganti 5. Nah, seperti ini. Fx sama dengan Ax plus B, A-nya digantikan 4, B-nya digantikan 5, menjadi Fx sama dengan 4x plus
5. Ini ada rumus fungsi yang sudah jadi. Kalau ini tadi saya katakan rumus fungsi yang masih mentah ya. Ini yang sudah matang gitu ya. Nah, dari rumus fungsi yang sudah matang atau sudah jadi ini kita bisa menentukan F5 dengan cara menggantikan F5 ini ke variabel X karena 5 di sini menempati posisi dari X. Nah, seperti ini. Seperti sebelumnya. Jawabannya bayangan dari 5 adalah 25. Sesuai dengan option A. Baik. Soal nomor 12. Ini ada grafik tarif taksi. Ini ketika 0 km sudah ada tarif, tapi tidak diketahui berapa. Ketika 2 kilo membayar 13.000, 4 kilo membayar 19.000, 6 kilo membayar 25.000. Nah, kalau Alia pergi ke rumah nenek yang berjarak 22 km dengan menggunakan taksi tersebut, berapa tarif taksi yang harus dibayar Alia? Ini pernah keluar di ujian nasional tahun 2015. Baik, karena gambarnya ini grafiknya garis lurus, berarti ini dapat dinyatakan sebagai fungsi linier dengan memisalkan fungsinya fx sama dengan ax plus b tadi. Rumus fungsi linier yang masih mentah tadi. Kemudian kita ambil dua pasangan bilangan antara bilangan asal dengan bilangan hasil. 2 punya bayangan 13.000, 4 punya bayangan 19.000, 6 punya bayangan 25.000. Kita ambil 2 pasang saja. Yang pertama kita ambil untuk 2. Berarti X-nya kita ganti 2. A kali 2, 2A ditambah B adalah sama dengan 13.000. Cukup kita tulis 13 karena yang lain juga pakai ribu. Boleh, itu boleh disimpan dalam benak kita ribuannya. Nah, dari sini kita ubah menjadi bentuk eksplisit, istilahnya kalau pada persamaan garis 2A pindah menjadi min 2A. B sama dengan 13 min 2A. Kita simpan di persamaan 1. Kemudian F4 adalah X-nya kita ganti 4. A kali 4, 4A ditambah B. Bayarnya 19.000, kita tulis 19. Nah, dari sini, dari persamaan 1 dan 2, kita menggunakan metode substitusi murni. Kita punya modal B sama dengan 13 dikurangi 2A. Maka B ini kita ganti dengan 13 min 2A agar menjadi persamaan linier satu variabel. Nah, ini. Posisi B-nya kita ganti dengan 13 min 2A. 4A dan min 2A sejenis. Kemudian 13-nya pindah ruas untuk kumpul dengan 19 sebagai suku sejenis. Kita sederhanakan kiri dan kanan. 2A sama dengan 6, maka A sama dengan 3. Nah, sudah dapat nilai A3. Sekarang kita tentukan nilai B, kita substitusikan A sama dengan 3 ini ke persamaan 1. Kenapa pilih persamaan 1? Karena ini B sama dengan 13 min 2A, tinggal menghitung. Nah, B sama dengan 13 min 2A, A-nya diganti 3 tanpa ada pindah ruas. Ketemu B sama dengan 7. Nah, setelah dapat nilai A sama dengan 3, B sama dengan 7, kita substitusikan ke rumus yang kita buat permisalan tadi. Nah, seperti ini. Kemudian untuk tarif 22 km berarti X-nya kita ganti dengan 22. Nah, 3 kali 22 ditambah 7, 66 tambah 7, 73. Bayarnya 73. 73 apa? Tadi kan kita nyimpan ribuan. Ya, maksudnya 73.000. Berarti Alia harus membayar 73.000. Ini kalau kita menggunakan pendekatan fungsi linier dengan metode substitusi. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan pendekatan perbandingan. Ya, kita lihat coba cara yang kedua. Lihat di sini. Tetap kita mengambil 2 pasang tadi, 2 dengan 13.000 dan 4 dengan 19.000 tadi adalah merupakan fungsi linier yang kita misalkan fx sama dengan ax plus b. Setiap fungsi linier bisa kita kerjakan dengan perbandingan senilai ya. Begini. Nah, ini. Kita tulis F2 artinya nilai F untuk
jarak 2 kilo. F4 artinya nilai tarif, yaitu nilai F untuk jarak 4 kilo. Yang ditanyakan adalah F22. Yang sudah tahu adalah F2 dan F4. Kita tulis di bawahnya. Nah, seperti ini. 13.000 kita tulis 13 saja. 19.000 kita tulis 19 Y. Dan bayangan dari 22 kita misalkan Y. Kemudian kita akan menggunakan perbandingan jarak. Baik jarak nilai-nilai asal maupun jarak bayangan. Seperti ini. Nah, ini jarak nilai asal 2 ke 4 adalah 2. Kemudian jarak asal 4 ke 22 adalah 18. Selanjutnya yang bawah, jarak tarif atau jarak bayangan 13 ke 19 adalah 6. Sementara 19 ke Y belum tahu. Kita misalkan N misalnya. Nah, selanjutnya kita buat persamaan perbandingan senilai, yaitu perbandingan dari nilai asal dan perbandingan nilai tarif atau nilai bayangan. Pada perbandingan senilai berlaku atas bagi bawah sama dengan atas bagi bawah. Kita tulis seperti ini. Atas bagi bawah 2/6 sama dengan atas bagi bawah 18/N. Kemudian kita lakukan perkalian silang. 2 dikali N kita tulis 2N. 6 dikali 18 di ruas kanan. Kita selesaikan sebagai persamaan linear satu variabel. 6 kali 18 adalah 108. 108 dibagi koefisien X2. Sehingga kita dapatkan nilai N sama dengan 54. N sama dengan 54. Apa N itu? N itu jarak dari 19 ke Y. Dilihat di sini 13 ke 19 adalah nilainya naik. Tentu 19 ke Y nilainya naik karena jaraknya semakin jauh, tentu bayarnya semakin tinggi. Naik berapa? Naik N. N-nya berapa? 54. Artinya dari 19.000 naik 54.000. Kita jumlahkan. 19 ditambah 54 adalah 73. 73 tadi kita nyimpan ribuan. Nah, berarti Alia harus membayar Rp73.000. Sama kan? Nah, silakan menurut kalian lebih mudah cara 1 atau cara 2. Cara 1 pakai memisalkan, kemudian substitusi nilai. Setelah kita dapatkan dua buah persamaan linear dua variabel menjadi sistem, mau eliminasi, mau substitusi atau mau metode yang lain silakan. Untuk yang kedua ini atau cara 2 ini kita menggunakan perbandingan senilai, yaitu membandingkan jarak antar nilai asal dengan jarak antar nilai bayangan. Semua kita kembalikan kepada Anda. Jawaban yang benar adalah B. Ya. Satu soal lagi. Soal nomor 13. Grafik fungsi dari fx sama dengan 6 dikurangi 2x dengan x bilangan real adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Untuk menggambar grafik fungsi linear, caranya adalah fx ini kita ganti sebagai variabel Z. Ingat, ketika di awal kita belajar rumus fungsi bahwa fungsi fx itu dapat dinyatakan sebagai Z. Sehingga fx sama dengan 6 dikurangi 2x ini bisa kita tulis Y sama dengan 6 dikurangi 2x. Atau kita nyatakan sebagai persamaan garis dalam bentuk implisit. Kalau ini dari rumus fungsi linear itu kita nyatakan sebagai persamaan garis dalam bentuk eksplisit, kita ubah ke bentuk implisit. Nah, setelah itu kita akan menggambar garis ini pada bidang kartesius. Jadi fungsi linear itu sama artinya dengan persamaan garis lurus. Nah, untuk menggambar garis pada bidang kartesius
Itu yang pertama, kita harus menentukan koordinat titik potong grafik terhadap sumbu Y. Yang kedua, menentukan koordinat titik potong grafik atau titik potong garis terhadap sumbu X. Kita mulai dari titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X dari suatu grafik, termasuk grafik fungsi linear atau persamaan garis lurus, syaratnya adalah nilai Y harus sama dengan 0. Untuk Y sama dengan 0, kita substitusikan nilai Y ini ke rumus persamaan garis atau perubahan rumus fungsi tadi, yaitu 2X plus 1Y sama dengan 6, yang kemudian kita ganti nilai Y-nya dengan 0. Kita peroleh 2X ditambah 1 kali 0 sama dengan 6. Ekivalen dengan 2X ditambah 0 sama dengan 6. Ekivalen dengan 2X sama dengan 6. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 6/2. Hasilnya X sama dengan 3. Artinya bahwa grafik fungsi linear fx sama dengan 6 dikurangi 2X atau persamaan garis 2X plus 1Y sama dengan 6 ini memotong sumbu X di titik berkoordinat 3,0. Harus X, Y, tidak boleh dibalik. Berikutnya kita menentukan titik potong grafik terhadap sumbu Y. Dia berlaku sebaliknya. Kalau terhadap sumbu X syaratnya Y sama dengan 0. Kalau terhadap sumbu Y kebalikannya, yaitu X sama dengan 0. Maka nilai X dari 2X plus 1Y sama dengan 6 ini, X-nya kita ganti dengan 0. Karena sumbu Y itu persamaannya adalah X sama dengan 0. 2 dikali 0 ditambah 1Y sama dengan 6. 0 ditambah 1Y cukup ditulis Y sama dengan 6. Sehingga kita dapatkan nilai Y sama dengan 6. Ini artinya bahwa koordinat titik potong garis 2X plus 1Y sama dengan 6 terhadap sumbu Y adalah di titik berabsis 0 dan berordinat 6 atau 0,6. Ya, sekarang tinggal kita menggambar garisnya karena sudah kita miliki dua buah titik yang dilalui. Untuk menggambar garis itu syaratnya minimal diketahui dua buah titik yang dilalui. Nah, kita gambar salib sumbu bidang kartesius, kemudian kita gambar sebuah garis yang melalui titik 3,0 atau memotong sumbu X di 3,0 dan melalui titik 0,6 yaitu memotong sumbu Y di 0,6. Nah, ini memotong sumbu X di 3,0 dan memotong sumbu Y di 0,6. Kita lihat grafik yang sesuai pada option A, yaitu garisnya memotong sumbu X di 3,0 dan memotong sumbu Y di 0,6. Oke, 13 soal sudah kita bahas dalam 2 tayangan video kita untuk materi relasi dan fungsi. Mudah-mudahan 13 soal yang sudah kita bahas ini sudah cukup mewakili untuk variasi soal-soal relasi dan fungsi. Sehingga sajian dari 2 video yang sudah kita tayangkan terkait materi relasi dan fungsi, soal-soalnya sudah bisa menjadi rujukan kalian dalam persiapan menghadapi PAS. Baik, demikian yang bisa kita sajikan untuk episode kali ini. Insya Allah masih akan berlanjut pada sajian pembahasan soal-soal berikutnya. Tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Official. Siap menghadapi PAS, sukses untuk kalian semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.